Halo? Halo? Ya, Dok. Suara terdengar ya? Suara terdengar ya? Dengar. Oke. Dengar dong. Oke, bentar ya. Bisa nggak semua pakai video ya? Jangan ada yang tidak pakai video ya. Halo? Jawabannya. Berapa jumlah semua ya? Untuk jumlah semuanya 126 gitu. Oke. Kita mulai aja ya. Mana dia? Untuk screen-nya dapat terlihat di sana? Terlihat, dokter. Terlihat, dokter. Terlihat, dokter. Terlihat. Sudah ya? Terlihat, dokter. Ya, oke. Oke, selamat siang. Saya Dr. Ida Bagus Tatwa, Yatinda Spesialis Urologi, akan sedikit berbagi mengenai pemeriksaan organ genitalia eksternal. Sorry. Sekarang apa ya? Pemeriksaan apa ya? Pemeriksaan fisik ya? Ya, untuk sekarang pemeriksaan fisik kan. Bentar. Ya, pemeriksaan fisik makanya salah. Halo, ini? Selamat siang. Slide-nya ada ya? Terlihat ya? Terlihat. Ya, dokter. Terlihat, dokter. Yang dokter terlihat. Oke, selamat siang. Saya akan memberikan sedikit tentang pemeriksaan fisik daripada ginjal dan prostat ya. Nah, fisiknya itu adalah kita harus mengetahui bagaimana setiap KSM atau FAK itu, setiap mata kuliah itu mempunyai dia status lokalis. Kalau kita pemeriksaan kan pasti ada anamnesa, setelah itu anamnesa, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu adalah pemeriksaan fisik general ya, dan pemeriksaan fisik lokalis, status lokalis. Itu harus ada nanti.
Nanti adik misalnya ada pasien datang gitu dengan pemeriksaan generalnya bagaimana, mata, semua yang umum. Terus tensinya bagaimana, terus nadinya bagaimana, terus toraknya bagaimana, itu umum itu semuanya ya. Nanti akan diajarkan oleh dokter yang lainnya. Sekarang kita akan menjurus ke pemeriksaan fisik daripada urologis, yaitu ginjal sama prostat ya. Sehingga kita harus bisa mengetahui begitu adik membuat suatu status nantinya. Kalau misalnya dia membuat status dalam koas ataupun setelah menjadi dokter itu harus ada setiap pemeriksaan itu harus mengarah kemana. Misalnya kalau ini adalah sesuatu yang mengarahnya itu suatu kolik atau gangguan pada fungsi ginjal, maka harus ada status mengenai fungsi ginjal tersebut. Ya. Nah, untuk urologi sendiri itu suara saya terdengar ya? Terdengar. Terdengar, dokter. Dengar, Dok. Selainnya, ya, oke. Urologi sendiri itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang traktus urinarius pria. Di mana yang disebutkan traktus urinarius pria itu adalah dari ginjal, ureter, ya, kandung kencing, uretra, ya, terus dan wanita, serta traktus reproduksi pria. Kalau traktus reproduksi wanita itu oleh sejawat obstetri, ya. Sehingga dalam bidang urologisnya, uro dan logos ini, logosnya ilmu, urologi itu yang mempelajari traktus urinarius pria dan wanita. Bidang ilmu urologis itu sendiri ada general urologi, ada pediatrik urologi, ada endourologi, ada onkologi urologi, female urologi, neurourologi, andrologi, dan male infertilitas. Ini adalah pencakupan ilmu yang ada di urologi. Ya. Ini adik supaya tahu, nanti kalau misalnya urologi itu apa sih? Yaitu urologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang traktus urinarius pria dan wanita, ya, dari ginjal, ureter, kandung kencing, uretra itu baik wanita sama pria. Tetapi untuk reproduksinya itu hanya pada yang pria saja. Nah, tetapi dalam setiap nanti bidang ilmu yang adik lewati itu pasti dia mempunyai pemeriksaan dasar urologi. Dasar. Di urologi sendiri sebenarnya tidak mempunyai pemeriksaan yang khusus untuk pemeriksaan dasar untuk urologi. Ya. Itu untuk mengetahui apakah ginjal itu besar apa tidak, ada hidronephrosis apa tidak, terus ada nyeri ketok atau tidak, kemungkinan ada batu apa tidak, itu semuanya itu harus adik ketahui. Dan bagaimana ketika kita memeriksa itu adalah ada satu bidang lainnya itu lain. Apa yang diutamakan? Kalau kami di urologi nanti harus mengetahui adalah ginjalnya bagaimana, ya, kandung kencingnya bagaimana, dan genitalia eksternalnya bagaimana, prostatnya bagaimana kalau laki-laki. Tapi kalau dia perempuan berbeda lagi, prostat nggak ada, tapi ginjalnya bagaimana, vesicula urinaria bagaimana, ya. Seperti biasa, kalau pasien itu datang harus tetap kita anamnesis, ya. Anamnesis mungkin adik sudah tahu. Anamnesis itu apakah present anamnesis, apa yang dikeluhkan sekarang, ya. Apa dikeluhkan sekarang, riwayat sebelumnya bagaimana, riwayat keluarga bagaimana. Riwayat keluarga itu sangat penting bagi urologi. Kenapa? Karena hampir sebagian besar penyakit-penyakit yang ada di urologi itu adalah penyakit batu ginjal. Dan batu ginjal itu bukan diturunkan, kebanyakan dia bukan batunya diturunkan, tapi anatomi daripada ginjalnya itu yang diturunkan, sehingga dia akan menjadi 50% akan, jika orang tuanya ada gangguan pada fungsi ginjal atau batu ginjal, maka kemungkinan besar dia akan, anaknya itu akan ada batu ginjal itu sendiri juga. Terus anamnesa juga harus dengan pemeriksaan fisik sudah, pemeriksaan, yang sekarang, yang sebelumnya, dan ada juga pemeriksaan penyakit-penyakit yang lainnya.
ya itu harus tetap kita tanyakan untuk membuat pemeriksaan fisik kita itu akan mengerucut kepada satu permasalahan. Anamnesis itu perlu sebelumnya untuk mengetahui kita harus bisa membuat suatu pengelompokan sehingga kemungkinan kemana arahnya pemeriksaan kita nanti. Kan nanti adik menjadi seorang dokter umum itu pasti datang pasien dengan apa misalnya. Ini misalnya dengan kolik nyeri pinggang. Oh, nyeri pinggang itu kira-kira apa? Nyeri pinggang kanan. Oh, nyeri pinggang kanan itu bersifatnya bagaimana? Apakah dia hilang timbul tidak? Atau menetap? Terus yang kedua, kalau nyeri pinggangnya itu bagian mana nyeri pinggang? Dari mana ke mana? Sehingga dari sana dia bisa mengetahui, dari anamnesa itu bisa mengetahui, oh ini ternyata ini adalah gangguan pada fungsi urologi di urologi. Tapi ada juga yang kadang-kadang nyerinya pinggang yang sebelah kanan tetapi tidak khas oleh kulit, itu bisa adanya semacam batu empedu yang lain. Makanya kalau anamnesa itu perlu kita kuasai sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Setelah anamnesa dan keluhan simptom, kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik inilah yang harus adik-adik ketahui. Dasar untuk urologi itu pemeriksaan fisik apa yang ingin diketahui di urologi. Ya. Setelah pemeriksaan fisik, tentu saja dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium. Laboratorium ini tidak harus semuanya diperiksa. Itulah pentingnya kita pada saat kita pemeriksaan fisik, kita harus tahu laboratoriumnya gimana. Pemeriksaan fisiknya apa. Kalau pemeriksaan fisiknya itu ternyata dia gangguan kencing, ya jangan sampai foto foto dada, terus foto tangan, itu jangan. Jadinya kita harus mengkerucut sehingga dengan pemeriksaan yang kita lakukan itu efisien, efektif, tapi tepat sasaran. Itu yang kita harapkan. Jadi laboratorium apa yang kita perlukan harus kita tahu. Laboratoriumnya apa. Setelah pemeriksaan fisik pasti laboratorium dan pemeriksaan penunjang yang lainnya. Radiologi juga sangat penting di urologi. Karena dengan radiologi itu kita bisa harus tahu penyebab penyebab daripada keluhan itu dengan radiologi. Radiologi itu bisa ada dengan radiologi dengan X-ray atau ultrasonografi, itu masuk dengan radiologi juga. Nah sekarang kalau kita memasuk dalam pemeriksaan urologi itu, yang tadi seperti anamnesa, ya, terus pemeriksaan fisik, laboratorium, dan radiologi. Yang paling memegang peranan penting itu adalah pada saat pemeriksaan fisik. Di mana saat pemeriksaan fisik ini sangat-sangat adik diperlukan latihan yang bagus, dan dari pelatihan itulah adik tahu arah kemana akan tujuan daripada pemeriksaan tersebut. Ingat adik ya, pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk membuat suatu kesimpulan. Jangan sampai adik melakukan pemeriksaan, tetapi setelah pemeriksaan adik bingung sendiri. Diagnosanya apa, terus pemeriksaan lanjutnya apa, akhirnya percuma melakukan
Halo? Sudah terdengar? Dengar, Dok. Oh ya, sorry. Ya, Dokter. Saya ganti modem yang tadi agak problem. Oke, kita lanjut ya. Nah, pemeriksaan dasar urologi itu dari anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan radiologi ya. Tetapi adik harus 100% menguasai anamnesa dan pemeriksaan fisik. Karena itu adalah merupakan senjatanya adik nanti untuk melakukan profesi sebagai dokter ya, anamnesa dan pemeriksaan fisik. Nah, ini yang saya tadi bilang. Status urologi nanti inilah status lokalis urologi, di mana yang harus adik tahu adalah adik harus mengetahui flank mass. Apa itu flank mass? Ya, flank pin. Ini harus ada di status. Setiap adik membuat status harus ada knock pin, ya. Vesica urinarianya setinggi apa? Itu adik harus tahu, ya. Terus genitalia eksterna harus adik tahu caranya periksa, colok dubur harus adik tahu. Kenapa saya memberitahu seperti ini? Karena dengan adik menulis status urologis ini saja, otomatis dokter pembimbing akan mengerti apa yang ada permasalahannya pada pasien tersebut. Sehingga dari hasil pemeriksaan status inilah adik bisa memberikan saran untuk pemeriksaan lanjutan. Ya, lanjutannya itu apakah nanti adik memeriksa laboratoriumnya apakah dengan langsung ultrasonografi atau langsung ronsen, itu dari hasil pemeriksaan status urologis ini. Nah, nanti adik kalau misalnya melakukan pemeriksaan pasien dengan gangguan pada urologis, data ini harus ada, ya. Data ini harus ada, di mana setelah itu misalnya flank mass. Flank mass itu adalah apakah ada benjolan di daerah flank atau daerah costovertebral angle, ya, di dalam pinggang sebelah kanan atau kiri, ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan yang mempunyai dua organ, baik kanan atau kiri, itu harus ada gambaran seperti positif, negatif, dan ada tanda garis miring. Ini berarti tandanya sudah flank mass-nya itu adalah kanan kiri, ada atau tidak. Kalau dia positif artinya ada, kalau dia negatif itu tandanya tidak ada. Begitu dengan flank pin. Flank pin itu ada dua, kanan kiri. Flank pin untuk menentukan apakah ginjalnya kanan kiri nyeri apa tidak. Ini juga harus ada garis miring, negatif garis miring. Knock pin juga begitu, nyeri ketok. Harus ada negatif garis miring negatif. Jadinya dalam pemeriksaan adik nanti, kalau misalnya kita periksa dengan dua organ yang sama dalam satu pasien, dalam satu tubuh, itu harus ada gambaran, harus ada disertai dengan ini, garis miring ini. Sedangkan vesicourinariae itu kita harus tahu setinggi apa dia pasien, vesicourinariae pasien. Sehingga hasil yang harus ditulis itu adalah apakah dia setinggi 2 jari, ini bagian atas atau tepi atas daripada vesicourinariae. 2 jari di atas simplicis pubis, ya, atau setengah umbilikus. Umbilikus tahu umbilikus dia? Umbilikus itu pusat itu, dan sampai simplicis itu setengah, ya. Itu adik harus tahu apakah dia vesicourinariae setinggi 2 jari di atas simplicis atau setengah umbilikus simplicis. Genitalia eksterna juga harus adik ketahui
Dari mana apakah dia sirkumsisi atau dia tidak sirkumsisi atau dia ada kelainan pada genitalia eksterna, nanti kita bicarakan belakangan masalah genitalia eksterna ini. Oke. Setelah genitalia eksterna pemeriksaannya kita lakukan pemeriksaan celok dubur. Celok dubur itu kita bisa mengetahui apakah tonus sphincter ani, tonus sphincter ani positif, ya, bulbul cavernosa refleksnya positif, ya, terus prostatnya padat kenyal, membesar atau tidak, grade 1, 2, 3 itu ada grade-nya nanti. Nyeri tekan apa enggak prostatnya, ada rata atau berdungkul-dungkul prostatnya. Nah, kesemuanya ini harus dituliskan dalam status urologis. Sehingga nanti pada saat pemeriksaan di status pasien itu ini harus ada semuanya. Oke? Ini harus ada semuanya untuk bagi pasien-pasien yang baru datang pemeriksaan awal ya. Kalau sudah sudah datang dan sudah dirawat lama ya mungkin enggak lagi. Tetapi yang ini adalah baru pemeriksaan awal itu semuanya harus ada. Oke. Nah, ini contoh daripada anatomi traktus urinoides laki-laki ya, di mana ada testis ini ya. Ini testis, ini vas deferens ini masuk ke funiculus ya. Verumontanum prostat. Ini prostatnya ini. Ini prostat, ini kandung kencing ya. Ini vesicula seminalis untuk mengeluarkan spermanya. Ini penis. Ya. Ginjal ada kanan kiri ya. Di mana ginjal yang sebelah kanan itu lebih rendah daripada sebelah kiri. Kenapa dia lebih rendah? Karena dari ginjal sebelah kanan itu di atasnya ditutupi oleh hepar. Sedangkan sebelah kiri itu tidak ada yang ini, sehingga dia letaknya lebih tinggi daripada yang sebelah kanan. Oke. Ada sampai di sana ada pertanyaan? Belum, dokter. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tadi ya. Kalau adik anamnese, yang adik ketemukan adalah keluhan utamanya itu apa? Ya. Satu contoh misalnya keluhan utamanya nyeri pinggang kanan. Nah, nyeri pinggang kanan itu harus kita ketahui bagaimana sifat nyerinya. Hilang timbul tidak? Atau memang tetap dia di sana nyerinya? Atau dia berpindah-pindah. Ya. Itu mengetahui ada riwayat penyakit sekarang. Apakah nyerinya itu dimulai dari kapan? Dari tadi pagi atau dari kemarin ya? Disertai dengan riwayat penyakit dahulu. Apakah dulu sudah pernah begini apa tidak? Apakah dulu sudah ada keluhan yang sama apa tidak? Itu harus kita ketahui untuk riwayat penyakit terdahulu. Setelah itu, riwayat penyakit keluarga. Ini sangat penting bagi pasien-pasien di urologi. Untuk mengetahui apakah ini ada kemungkinan ada riwayat keturunan untuk penyakit tersebut. Seperti contoh misalnya batu ginjal. Batu ginjal itu kemungkinan akan diturunkan, bukan batunya diturunkan, tapi anatomi daripada ginjalnya diturunkan. Penyebabnya itu kan banyak batu ginjal. Itu bisa oleh karena anatominya, bisa oleh karena fisiologisnya, bisa oleh karena gangguan metabolismenya. Itu semuanya akan menyebabkan dia diturunkan ke anaknya. Sehingga kalau misalnya ada penyakit utama ini kita harus tahu dulu bapak ibunya atau kakeknya ada nggak penyakit seperti ini. Untuk mengetahui ini suatu keturunan apa tidak. Nah, ini sebagai ilustrasi saja ya. Yang ini ginjal yang sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan ya. Ini sebelah kiri ginjalnya, ya. Dan ginjal ini akan ada namanya ureter. Ureter sekitar 30 cm panjangnya ureter itu, ya. Ureter ini itu akan masuk ke dalam kandung kencing. Ini namanya kandung kencing. Dan ini ada prostat pada laki-laki, ya. Semuanya ini pada status urologis nanti harus tetap kita periksa. Semuanya. Sehingga tidak ada satupun yang terlepas dari pemeriksaan daripada pemeriksaan fisik urologis. Makanya dari tadi saya katakan itu harus ada keluhan
flank mass ada enggak, flank pain ada enggak, terus nyeri ketok ada tidak, ya. Setelah itu gangguan daripada saluran ini, ada hidronefrosis, itu ada enggak pembengkakan ginjal. Itu semuanya dia harus tahu. Sehingga pemeriksaan fisik ini sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat harus adik kuasai. Ini salah satu contohnya. Ini adalah salah satu di mana ginjal kanan dia ada di ini costae vertebra angel ya, di flank pain, punggung yang sebelah sebelah kiri berarti ini, sebelah kiri ini sebelah kanan. Ya. Di mana ginjal ini akan ditutupi oleh costae. Ya. Tetapi dia akan sangat-sangat terlindung dia, tetapi dia kalau dia sampai dia teraba, berarti dia adalah gangguan pada sumbatan, bisa sumbatan terjadi gangguan sehingga dia bengkak ginjalnya, atau ada semacam tumor atau pembesaran pada ginjal. Makanya kalau flank mass sama flank pain itu kita harus tahu bahwa kondisi daripada ginjal itu ditutup oleh costae, tetapi normalnya pada pemeriksaan nanti ini jarang sekali kita temui, kita raba adanya ginjal pada saat pemeriksaan. Tetapi kalau sampai dia ada teraba ginjalnya, berarti dia adalah ada suatu kelainan. Apakah obstruksi ataupun itu ada tumor besaran ginjal ya. Inilah salah satu ilustrasi di mana posisi daripada ginjal kanan sama kiri. Nah, bagaimana adik memeriksa ginjalnya pasien itu untuk mengetahui flank mass atau flank pain, ya, adik harus meraba dengan cara bimanual, di mana tangan kiri selalu berada di bawah, ya, di bawah di punggung daripada pasien, ya, dan dia itu akan mengangkat ke atas, ya, seperti ini. Ini yang tangan kiri, tangan kirinya ini selalu ada di bawah. Nanti ini yang sebelah kanan akan begini posisinya. Ini ginjalnya ini. Tangan kanan akan menekan subcostae sehingga akan teraba ginjalnya apa tidak. Pada ginjal yang sebelah kanan kadang-kadang akan teraba, kadang-kadang teraba, tapi sulit sekali teraba kalau dia normal. Kalau dia sampai membesar dan teraba itu berarti ada gangguan pada fungsi ginjal. Apakah dia ada tumor atau obstruksi, ada hidronefrosis atau batu ginjal sehingga dia akan teraba di ginjalnya. Kalau yang sebelah kiri, kita tangan yang kanan ini akan mengambil yang di bawah juga, yang kiri. Yang kanan itu akan menekan untuk mengetahui apakah ada pembesaran pada ginjal tersebut. Ya. Kalau pemeriksaan ini satu yang harus dilakukan apa? Posisinya harus posisi terlentang, ya. Posisi terlentang dan lututnya ditekuk supaya ada relaksasi daripada otot-otot di abdomen, tidak keras, ya. Ingat itu, pemeriksaan fisik daripada ginjal itu harus lututnya tekuk, dan posisi terlentang. Begitu juga untuk yang kanan sama kiri, sehingga kita bisa mengetahui apakah ada pembesaran daripada ginjal. Normalnya susah kita meraba ginjal. Kalau dia bisa meraba ginjal, berarti ada gangguan daripada ginjal tersebut. Ada pertanyaan masalah bimanual? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada tanya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke, nah ini salah satunya. Ya, pada saat kita menekan ginjal, menekan perut itu, pasien disuruh bernafas. Ya, nanti akan ada teraba pul bawah ginjal. Tapi memang kadang-kadang harus pada pengalamannya itu, dan jarang kita bisa meraba adanya ginjal yang normal itu. Tapi untuk meriksanya pada saat kita menekan,
bimanual itu yang tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas itu akan menekan apa namanya ginjalnya, dan pasien itu disuruh untuk menarik nafas dalam. Sehingga karena dia menarik nafas dalam, maka ginjalnya akan terdorong ke bawah dan itu akan membentur ujung tangan kita. Terasa apa namanya ada gambaran seperti bagian bawah daripada ginjal. Tetapi sekali lagi ini agak susah kalau misalnya dikerja untuk pasien-pasien dengan ginjal yang normal ya. Kalau ginjalnya ya sudah besar mungkin gampang. Ya. Nah, hasil yang diharapkan kalau normal ginjal tidak teraba, ya pol bawah bisa teraba bila nafas dalam. Itu yang sebelah kanan kadang-kadang. Kalau kiri susah sekali, ya. Normal ginjal itu tidak terasa sakit. Kalau dia diraba atau ditekan dan segala macam itu tidak akan terasa apa-apa. Dia pasiennya itu akan tenang-tenang saja. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita bisa menjelaskan kondisi daripada ginjal itu dengan mengatakan tanda negatif positif ini, ya. Tanda negatif garis miring negatif itu sangat-sangat membantu kita nanti semua pemeriksaan yang mempunyai dua organ dalam tubuh itu tandanya itu adalah garis miring, ya, garis miring seperti ini. Jadi negatif berarti pasien itu tidak mengalami gangguan pada ginjal tidak teraba, tidak membesar, atau flank pain tidak nyeri. Sehingga dengan demikian kita bisa memberikan informasi kepada siapapun yang membaca bahwa flank mass, flank pain itu tidak ada. Karena bila ada gangguan, bisa saja pada pasien bisa berupa seperti hidronefrosis, ya, pembengkakan ginjal, adanya batu ginjal, atau tumor ginjal, dan lain-lain. Itu kalau dia ginjalnya teraba dalam pemeriksaan. Ya. Tapi kalau tidak teraba, dia negatif. Kalau positif, salah satunya positif, berarti daerah tersebut dia ada gangguan, didapatkan pembesaran pada ginjal kalau positif. Tapi kalau negatif ini tidak ada pembesaran ginjal. Yang ini ya. Ya. Ini untuk flank mass dan flank pain dan nyeri bimanual, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Waktunya saya jam berapa ya? Jam 13.30, Dok. 13.30 udah. Oh, udah mepet ya. Ya, nah apa. Habis ini apa nih habis ini? Belajar mandiri nih ke dok. Oh, belajar mandiri ya. Ya ngambil waktu sedikit apa ya? Iya dok. Belajar mandiri apa tidur mandiri? Tidur. Ya. Harus ada istirahatnya. Jangan terus belajar. Nanti pinter nanti. Oke. Selanjutnya ini udah ada pertanyaannya. Nah, ini nyeri ketok. Nyeri ketok itu adalah efek di mana kita menggetarkan punggung pasien dengan harapan ginjalnya itu kan bergetar. Kalau dia ada infeksi atau ada sesuatu yang biasanya infeksi atau meradang atau adanya obstruksi daripada ginjal itu dia akan terasa sakit. Tapi caranya mengetok jangan langsung tangan ini langsung pukul begitu, jangan. Harus ada bantalannya. Jadi bantalannya itu kayak tangan begini ya. Ini diketok begini. Nah, tangan kita nempel di costovertebral angle lalu diketok. Ya. Seperti gambar ini kita ketok ini dengan harapan apa? Dengan harapan nyerinya itu ketokan yang kita ketokkan itu menyebar dia. Menyebar rata sehingga dia akan membuat ginjalnya itu bergetar. Karena ginjalnya bergetar, otomatis dia nyeri ketoknya positif. Pada pasien-pasien dengan fungsi ginjal yang ada sumbatan, ada infeksi, dia nyeri sekali. Begitu diketok sakit. Dan ingat, ini adalah sangat-sangat peka terhadap pasien. Sehingga
adik sendiri begitu adik mau ketok, tuh dia harus menjelaskan apa yang akan terjadi. Ya, misalnya saya akan mengetok kalau sakit, tolong bandingkan karena materi sakit yang sebelah mana. Sehingga pasiennya itu akan bersiap diri kalau ada sakit. Jangan datang-datang langsung gablak, jangan begitu. Nanti malah kita yang dipukul lagi. Ya, semua informasi itu harus disampaikan kepada pasien, apa yang kita lakukan dan apa yang kita cari. Ya, ingat deh ya, apa yang kita lakukan dan apa yang kita cari. Kalau adik tidak bisa menjelaskan itu, lebih baik adik jangan melakukan pemeriksaan. Ya, sehingga kalau misalnya adik mau mencari dipukul begitu, dia nanya, kenapa dipukul, Pak? Ya, ini kalau dipukul terasa nyeri, berarti kita melihat ada gangguan pada ginjalnya Bapak. Oh ya, ya, ya. Kalau kita punya alat yang tepat, pasti pasien itu mau dia. Nah, ini nyeri ketok, ya. Nyeri ketok ini hasil yang diharapkan itu apa? Normal bila tidak terasa sakit bila diketok, ya. Ini sama sekali nggak terasa sakit ya pada saat diketok. Jadinya mau diketok kanan sama kiri tidak masalah. Tetapi kalau ada gangguan itu pasti salah satunya ada nyeri. Ingat deh ya, satu sisi saja kita ketok, kadang-kadang dia tidak merasakan sakit. Sehingga kita harus melakukan pemeriksaan dua-duanya. Sehingga kita beritahu ke pasien, tolong dibandingkan kanan sama kiri. Ada ininya, ada perbedaannya apa enggak? Lebih sakit mana kalau diketok? Yang kanan apa kiri? Kalau yang kanan misalnya lebih sakit, berarti itu gangguannya sebelah kanan. Kalau yang di kiri lebih sakit, tapi kalau sama-sama enggak sakit, itu berarti tidak ada gangguan. Belum tentu tidak ada gangguan nyeri ketok ini, dia enggak ada masalah. Jadinya ketiga pemeriksaan itu, flank mass, flank pin, nyeri ketok itu harus dikombinasikan. Ya, kadang-kadang kalau sudah pasien dengan gagal ginjal, dia enggak nyeri ketok, karena dia sudah obstruksi besar berat, nyeri ketok tidak, segala macam semua tidak. Tapi flank mass enggak ada fungsi. Nanti kita lihat dari fungsi ginjal yang terganggu gitu. Sehingga satu pemeriksaan ini enggak bisa berdiri sendiri, itu harus digabungkan nanti. Flank mass, nyeri flank pin, nyeri ketok itu harus digabungkan. Ya, bila ada gangguan bisa pada pasien bisa hidronefrosis, batu ginjal, tumor ginjal ini sama semuanya seperti itu. Ya. Nah, itu pemeriksaan ginjal ya, pemeriksaan ginjal, flank mass, flank pin, nyeri ketok. Untuk di sana sampai di sana ada pertanyaan? Tidak, Dok. Oke. Semua sebentar. Oke, kalau itu fungsi ginjalnya sudah ya. Berarti ginjal, pemeriksaan ginjal sudah. Adik harus bisa flank mass, flank pin, nyeri ketok itu harus ada ya. Sekarang kita menuju ke veska urinaria. Veska urinaria itu adalah suatu bentuk organ yang ada di sebentar ya, saya ada telepon sebentar aja. Oke, sekarang ada satu organ ya di mana kandung kencing, ginjalnya itu akan mengalirkan urin melalui ureter dan akan dikumpulkan di kandung kencing. Oleh kandung kencing ini merupakan suatu reservoir atau merupakan suatu bendungan ya pengumpulnya urin, maka kita harus tahu seberapa dia tinggi daripada kandung kencing veska urinaria atau kandung kencing. Dengan cara kita harus mengecek tinggi tepi atas daripada dinding veska urinaria, ya, tepi atas. Jadinya kita harus bisa menjelaskan setinggi apakah veska urinaria, ya. Bisa juga menjelaskan ada nyeri enggak pada saat kita tekan veska urinaria tersebut. Itu yang harus
kita cari pada saat pemeriksaan fiskalia. Bagaimana caranya mencari? Ini salah satunya adalah ya. Ini pada saat kita perkusi, ya ini simfisis. Tahu simfisis deh ya, simfisis ya yang di bawah ya. Ini pusat ya. Ini simfisis di sini, ya. Ini inguinal ini, ya. Nah, pada saat kita ketok, dari sini kita ketok, dari sini kita ketok, dari sini kita ketok, ada perubahan dari resonan ke dalnas, ya. Ini kan perut ini, ada udara. Ini dalnas, ini kandung kencing. Ya. Dari sini ke sini, nah di mana dia ada perubahan suara itu, di sanalah ada tepi daripada vesicularia. Satu contoh misalnya seperti ini dia, setinggi pusat. Berarti pada saat pemeriksaan itu kita temukan adanya vesicularia setinggi pusat. Nih, itu dari perkusi. Sehingga pada saat kita memeriksa vesicularia, bisa melihat inspeksi dulu, ya, apakah ada benjolan apa tidak. Terus setelah itu kita lihat apakah ada nyeri tekan atau tidak. Dan untuk memastikan apakah ada vesicularia tinggi apa tidak, dilakukan dengan perkusi. Perkusi ini wajib dikerjakan, deh ya, wajib dikerjakan. Kalau misalnya tidak dikerjakan, berarti nilainya 0. Kalau misalnya hanya adik mengatakan bahwa dengan palpasi, auskultasi, terus inspeksi sudah benar segala macam, tapi perkusi tidak dikerjakan, nilainya 0. Karena menurut saya ini yang paling penting untuk mengetahui setinggi apa vesicularia tersebut, ya. Ini vesicularia, Dek ya. Ini waktunya mepet sekali ya. Oke. Dari pemeriksaan vesicularia yang kita harapkan itu apa? Setinggi apa vesicularia tersebut? Apakah nyeri tekan apa tidak? Seperti tadi yang saya katakan, ini setinggi apa? Cara yang menulis adalah, cara menulis itu adalah bisa dia 2 jari di atas simfisis pubis, atau 2 jari di bawah pusat, atau setengah antara simfisis dengan pusat. Itu bisa kita menjelaskan, kalau dia sampai 2 jari di bawah pusat, umbilikus, itu kemungkinan pasien itu adalah suatu retensi urin. Itu harus hati-hati bahwa itu retensi urin. Tetapi kalau dia 2 jari di atas simfisis pubis, itu berarti normal, tidak ada masalah. Ya. Kalau dia pertengahan antara simfisis dengan umbilikus, pusat, itu kemungkinan dia masih ada kandung kencingnya penuh. Sehingga dengan demikian kita harapkan adik harus tahu, kalau misalnya dia pasiennya walaupun dia tenang-tenang, tetapi pada saat kita lakukan perkusi kita ketemukan adanya vesicularia dinding atasnya itu 2 jari atau setinggi pusat, berarti dia retensi, Dek. Walaupun dia tenang, ditekan pun tidak masalah. Kenapa? Retensi yang kronis itu pasiennya tidak ada masalah dia. Dia tidak akan merasakan apa-apa. Dia merasa kencing, tapi sebenarnya kencing itu sedikit-sedikit, incontinence. Tidak kencing seperti kita biasa, bior, enggak. Dia kecil-kecil, sedikit-sedikit, tapi dia merasa itulah kencing. Tapi menurut kita itu bukan kencing. Jadinya kita harus periksa vesicularia penuh apa tidak. Kalau vesicularia penuh, berarti itu ada obstruksi dan pasang kateter. Ya. Itu untuk vesicularia. Ada pertanyaan? Habis 10 menit ya. Nggak ada? Kita lanjut ke prostat ya. Setelah pemeriksaan tadi, pemeriksaan fisiknya sudah, vesicularia sudah, ya, kita menuju ke pemeriksaan prostat. Ya, seperti kita ketahui anatomi laki-laki itu ada, inilah vesicularia, ya, vesicularia, ini prostatnya, ya. Ini plas membranacea, prostat plas membranacea, ini uretra pras prostatica ini uretra membranacea, ini adalah penis ya. Ini naviculare, ini gland penis ini. Ini uretra, ini vas deferens, ini epididymis yang ada di testis, tadi testisnya. Oke. Prostatnya ada di sini, akan kita periksa dari belakang, dari RT. Sehingga kita bisa, kalau dia besar,
ya itu akan teraba dari rektal tusi dan oleh anus. Oke, itu pemeriksaan prostat. Nah, awalnya pemeriksaan prostat itu harus kita tahu apa tujuan kita memeriksa prostat. Tujuan kita memeriksa prostat itu adalah pertama, kita ingin mengetahui apakah ada kelemahan otot-otot daripada kandung kencing. Sehingga kalau ada kelemahan otot-otot kandung kencing, berarti kalau pasien itu tidak bisa kencing, berarti oleh karena kelemahan otot-otot, bukan oleh karena sumbatan. Ya, itu penyebabnya. Tetapi kalau kelemahan otot-otot tidak ada, berarti kandung kencingnya itu tidak bisa keluar airnya itu oleh karena sumbatan. Ya, itu gunanya kita rektal tusi. Yang kedua, kita harus mengetahui seberapa besar prostatnya. Apakah ada seberapa besar prostatnya dan apakah ada dicurigai suatu keganasan atau tidak. Ya. Yang ketiga adalah apakah ada sesuatu kelainan yang lainnya seperti hemoroid, yang lain ada fissure, ada fistel. Itu harus kita ketahui sekali kita memeriksa rektal tusi. Ya. Jadinya kalau kita pemeriksaan seperti ini, adik harus tahu apa tujuan kita melakukan pemeriksaan. Ya. Jangan hanya rektal tusi hanya mencari prostat saja. Begitu dilihat gimana fungsi sarafnya bagus apa enggak, nggak tahu. Jadinya sekali kita masukkan jari kita ke anus pasien, kita harus tahu apa yang kita cari. Ya, itu yang kita harapkan. Ya. Nah, ini adalah normal prostat ya. Kalau sudah normal prostat begini, kita rektal tusi dari anus, ini akan teraba, semuanya kita teraba. Tetapi kalau dia sudah membesar seperti ini, membesar ya, begitu kita rektal tusi, ini akan teraba besar dia. Ini pembesaran prostat. Ya. Nah, prostat itu kita periksa, yang kita cari apa? Kondisi dari anus, ya. Kondisi dari anus pertama kita lihat adalah kondisi anus. Kita lihat anusnya ada hemoroid enggak, ada pendarahan enggak, ada fissure enggak, ada semacam luka apa enggak, ada pendarahan apa enggak, ya. Itu kita lihat kondisi dari anusnya. Setelah itu tonus sphincter ani. Tonus sphincter ani ini dengan cara kita setelah kita meraba daripada anusnya, lambat sedikit-sedikit kita masukkan jari kita ke dalam anus pasien. Nah, pada saat kita masukkan anus pasien itu akan ada tahanan, itu namanya tonus sphincter ani ya. Tahanan daripada anusnya itu berarti dia tidak ada gangguan muskulus, tidak ada gangguan neurologis ya. Dia bagus dicengkram tangan kita. Nah, untuk lebih memastikan apakah tidak ada gangguan neurologis, kita lakukan bulbocavernosa reflex. Bagaimana memeriksa bulbocavernosa reflex? Semasa tangan kita di dalam, ya, gland penis dari pasien dipijat, ya, dipijat gland penis. Jangan orang ketawa. Ada yang ketawa ini. Gland penis nanti pasti dipraktekkan di rumah sendiri ya. Ini gland penisnya dipijat ya, gland penis dipijat, otomatis anus tangan kita akan dijepit. Itu bulbocavernosa reflex. Kedua-duanya ini berfungsi untuk mengetahui apakah seseorang itu ada gangguan neurologis. Ya. Karena kalau dengan demikian kita tahu, misalnya dia tidak bisa kencing, berarti dia ada gangguan neurologis pada pasien tersebut. Oke. Itu. Setelah ini kedua yang kita periksa, ya, kita tahu ini positif, tidak ada masalah, baru kita melakukan melakukan prostatnya. Apakah dinding rektumnya itu bagus, tidak ada gangguan, rata semuanya, tidak ada benjolan-benjolan yang kasar, itu harus kita ketahui. Nah, sekarang pembesaran prostat ini diperiksa dengan apa? Kita harus bisa mengetahui lobusnya. Karena prostat itu ada lobus kanan kiri, ada semacam cekung di dalamnya itu kita sebut sebagai sulcus medianus. Ya. Sulcus medianus dan pool atas prostat.
ketiga ini akan dinilai untuk mengetahui pembesaran prostatnya itu grade berapa dia. Kalau dia grade 1, lobus lateralis kanan kirinya harus simetris dan besarnya sama, membesar dia. Tetapi sulcus medianusnya itu harus masih bisa diraba, masih ada cekukan sulcus medianusnya. Pol atas masih teraba. Tapi kalau dia grade 2, lobus lateralis kanan kiri ini membesar dia dan sulcus medianusnya ini sudah menghilang. Ya, menghilang, sedangkan pol atasnya itu masih teraba. Ya. Tetapi kalau dia grade 3, lobus lateralis kanan kiri itu harus membesar, sulcus medianusnya itu tidak teraba, dan pol atasnya itu juga tidak bisa diraba. Itu namanya grade 3. Dari sana kita bisa mengetahui adalah gangguan pada kelainan pada prostat. Ya, ini adalah pemeriksaan rektal tusi pada prostat. Kalau misalnya dia meriksa, sekali masuk tangan itu ini harus diketahui dan dijelaskan kepada pasiennya. Ya, PSA-nya bagaimana, BCA-nya gimana, lobusnya bagaimana, sulcus medianusnya bagaimana, pol atas prostatnya bagaimana. Ya. Nah ini deh, ini yang A, ya. Ini sudah membesar dia, ini sangat membesar. Sulcus medianusnya masih ada, tapi sudah membesar dia. Oke. Yang ini sulcus medianus, tapi kalau sudah membesar begini, tidak ada sulcus medianusnya, globus yang besar semuanya itu grade 3. Ini pada saat kita RT, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus meraba dulu sekitar anus supaya dia terbiasa adaptasi, tidak terkejut. Begitu kita masukkan tangan kita harus minta permisi kepada pasien. Kita akan masukkan tangan dan sedikit-sedikit akan masukkan tangannya. Ya. Satu lagi saya lupa tadi, posisinya itu adalah bisa posisi miring atau posisi terlentang. Ya. Ini kita periksa prostatnya. Ya. Ini kita lihat dari sebelah lateral, kita lihat prostatnya besar atau tidak, ini kayaknya normal. Nah, ini yang kita harapkan deh ya. Kalau adik memeriksa status urologis harus ada flang mass, flang pin, nyeri ketok, vesca urinaria setinggi apa, genital eksterna, sirkumsisi atau normal atau bagaimana. Ya. Nanti genital eksterna akan ada lagi perbicaraannya. Terus colok duburnya, rektal tusi, ya, TSA, BCR, ya, tonus sphincter anis sama bulbo cavernosa reflex, ya, prostat padat kenyal, membesar, grade 2 misalnya. Berarti ini prostatnya itu lobus kanan kiri teraba, sulcus medianusnya sudah tidak teraba, tetapi pol atas masih teraba, itu grade 2 dia. Nyeri tekan dan rata. Nih. Udah selesai dah, tepat waktu dah. Ada pertanyaan untuk pemeriksaannya? Susah ya, daring ini bisa menjelaskannya. Ya, sekedar mudah-mudahan nanti bisa dalam prakteknya. Ini belum boleh praktek ya? Maksudnya belum boleh, rencananya ada gini, ada semacam gini klinik, apa namanya, ke laborat. Ada rencananya dari tim blognya ada nih ke dok untuk keterampilan klinik offline-nya. Namun harus ada tes repeat terlebih dahulu. Aduh, kasihan sekali. Ya. Ya sih. Rapid sebenarnya satu hal yang saya bukan pengalaman sih ya. Kita harapkan deh ya. Kalau misalnya adik nanti kalau begini terus kan susah sekali deh ya. Susah sekali kita semua akan terhalangi. Kita mau belajar juga susah. Kalau dari kita sendiri yang mempunyai keinginan seperti itu susah. Saya melihat poinnya sebenarnya kalau saya melihat itu adalah pada saat kita melakukan gabung ya makan, sebelum makan cuci tangan ya. Setelah itu jaga jarak. Nah, kenyataannya sekarang kan kenapa belum berani dibuat suatu mekanisme offline ya karena kita takut nanti
Begitu selesai geruduk semuanya ke kantin, wah makan colak-colek itu, wah itu susah itu langsung bisa jadi klaster. Itu aja yang menjaga. Jadinya dari adik-adik sendiri akan bisa menjaga kesehatannya adik, kesehatan orang-orang tuanya adik. Itu. Kalau misalnya begini terus, ya mungkin ilmunya di daring, tapi kan kita harus tetap offline ya. Namanya dokter tuh harus ada offline-nya. Itu yang harus kita camkan. Jadinya dari awal, dari sekarang itulah dari mahasiswa walaupun Anda mahasiswa kedokteran itu harus memberi contoh kepada masyarakat ya. Itu yang kita harapkan. Bagaimana yang berperilaku menjaga protokol kesehatan yang baik. Oke. Nanti kalau rapid test negatif semuanya, tapi kan belum tentu itu. Walaupun dia negatif semuanya, tetap harus punya waspada ya. Rencananya itu semuanya apa per kelompok maksudnya? Rencananya dipakai kloter nih ke dok. Satu kelompok itu dibagi 2 jadi. Semua pakai 2 ya. Oke, ya. Oke. Ada pertanyaan tentang pemeriksaan fisik urologis? Dari saya tidak nih ke dok. Ya, dari yang lainnya? Dari saya tidak, dokter. Ya, ini jeleknya nggak bisa bertanya saya. Bingung saya bertanya pada siapa orang cuma layarnya nggak sedikit ini. Tidak ada pertanyaannya. Sudah cukup ya? Boleh saya foto sebentar ya? Baik dokter. Oke, kalau sudah ada pertanyaan lagi, ya cukup sekian ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada apa-apa bisa di WA atau di telepon apa-apa, silahkan kalau mau tanya ke pembimbingnya. Dan satu lagi, semoga semuanya sehat ya. Kita berdoa semuanya bisa offline nanti. Kalau hanya sekedar begini saja, saya rasa sih susah mau memberikan ilmu yang maksimal. Cuma hanya di awang-awang aja ilmunya. Kita harapkan semuanya bisa menjalankan pembelajaran pembelajaran daring ini. Nanti mudah-mudahan minggu depan, ya, tahun depan sudah bisa belajar melalui offline ya. Oke, cukup sekian dulu ya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Semoga sukses ke depannya menjadi dokter yang baik ya. Ini kan semester 3 ya? Iya dok. Iya, dok. 3 ya. Oke, semester 3 mencari semester 10 itu lama ya. lagi banyak yang harus dipelajari, tetapi setidak-tidaknya semua itu harus ada prosesnya ya. Kita harapkan proses ini sangat bisa kita lalui ya, dan kita hargai dengan harapan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa offline. Kalau hanya sekedar ini online aja kayaknya susah. Makanya sekarang teman-teman kakak kelasnya itu 50% sudah mulai offline, ya mau tidak mau harus kita lakukan offline. Karena untuk menjadi seorang dokter yang baik itu harus pernah berhadapan dengan pasiennya. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sekian dulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya.
Selamat siang. Saya live dari pertemuan ini. Nggih. Selamat siang. Sama dok. Terima kasih dokter. Terima kasih Siang. dokter. Kasih dokter. Terima kasih dok. Dokter. Sama Kasih, dok. Selamat siang dok. Ya. by sticking to the marked trails. Selamat siang For dok. those who decide to venture Yeah. away from the paths to explore, Live